semua, ketemu lagi sama Ibu Lena di sini. Oke, apa kabar nih anak-anak semua? Pasti pada baik-baik ya, pada sehat dan terhindar dari segala penyakit. Dan jangan lupa nih ya, jangan lupa tetap menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, nih hari ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, gak asik nih ya kalau langsung ke pembelajaran, karena kita nanti jadi pusing dan ilmunya gak akan masuk nih ke otak. Nah, makanya ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking, untuk pemanasan. Namanya ice breakingnya itu adalah menirukan gerakan TikTok. Nah, ada 4 instruktur nih. Yang pertama ada pagi, siang, sore sama malam. Nah, kalau pagi gerakannya itu adalah hai, semangat pagi. Kalau siang gerakannya itu adalah tep 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 ya. Kalau sore gerakannya kayak gimana? Gerakannya tup tup. Nah, kalau misalnya malam gerakannya adalah ter yay, oke. Nah, langsung aja kita praktekkan. Kalau siang, kalau sore, pagi, kalau malam, nih kita cepet lagi. Pagi, siang, malam, sore. Nah, oke gitu aja sih ya ice breaking-nya. Semoga anak-anak semua terhibur dengan ice breaking yang sudah dibuat. Nah, langsung aja nih kita ke pembelajarannya. Nah, kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu apa ya? Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem juga disebut suatu tatanan yang ada di bumi yang saling memengaruhi dan tidak dapat terpisahkan. Nah, seperti gini kita pikirkan nih. Jika dalam bumi ini atau dalam lingkungan ini itu hanya ada manusia saja, hanya ada makhluk hidup manusia saja, atau ada hewan saja, atau tumbuhan saja. Nah, maka mereka itu tidak akan bisa berlangsung secara lama. Misalnya seperti ini, kita manusia tanpa ada tumbuhan dan hewan yang ada di dalam lingkungan kita, maka kita tidak bisa makan. Karena makan kita misalnya seperti beras. Beras itu kan berupa tumbuhan, kita memakan daging ayam. Nah, ayam itu kan berupa hewan. Nah, kalau tidak ada kedua komponen itu, maka manusia itu tidak bisa berlangsung hidupnya. Misalnya, jika ada tumbuhan saja atau hewan saja, hewan membutuhkan seperti sapi nih. Hewan itu membutuhkan rumput untuk makan. Nah, kalau nggak ada tumbuhan, ya sapi tidak bisa makan dan lama-lama akan mati. Kalau tumbuhan saja, misalnya tumbuhan saja, nah tumbuhan itu kan memang nih bisa membuat makanan sendiri, tetapi jika dia hidup sendiri juga tidak akan berlangsung lama. Nah, kalau ada manusia nih dalam lingkungan tumbuhan, nah maka manusia itu akan bisa bercocok tanam dan bisa mengurus atau memelihara tanaman agar tetap subur, seperti dikasih pupuk dan disiram setiap hari secara rutin. Nah, itulah mungkin gambaran tentang kepengaruhan atau ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ekosistem ini terdiri dari 2 komponen. Ada apa saja? Ada abiotik dengan biotik. Nah, komponen abiotik itu apa sih? Nah, komponen abiotik itu adalah komponen yang ada di lingkungan hidup itu tidak hidup atau mati, seperti udara, matahari, air, dan tanah. Nah, tapi ketiga komponen ini walaupun mereka mati atau tidak hidup itu mereka sangat berguna bagi lingkungannya. Misalnya seperti air berguna untuk mencuci pakaian, terus juga berguna untuk menyiram tanaman atau tumbuhan. Selanjutnya ada tanah. Kebayang kalau nggak ada tanah kita akan berjalan di mana nih? Gak mungkin di air. Misalnya kita mau ngaspal di air. Nah, nanti yang ada si aspalnya bakal terlarut dalam air. Nah, terus ada matahari. Kita banyak nih kegiatan yang menggunakan matahari seperti menjemur pakaian. Terus kita bisa membedakan juga mana pagi dan mana siang, atau mana pagi, siang, dan malam. Kita bisa membedakannya. Lalu ada udara untuk kita bernafas, untuk kita hirup udaranya agar kita bisa hidup. Nah, selanjutnya itu ada komponen biotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang ada di lingkungan atau segala jenis makhluk hidup. Nah, seperti manusia atau tumbuhan dan hewan gitu. Nah, komponen biotik itu terdiri dari 3 jenis juga. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produsen, konsumen, dan pengurai? Nah,
produsen itu adalah komponen biotik yang bisa memproduksi makanannya sendiri atau disebut autotrof. Nah, seperti apa komponen produsen itu? Seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan ini walaupun dia tidak bisa bergerak dan bisa berbicara, nah tumbuhan ini tuh bisa memproduksi makanannya sendiri karena mereka mempunyai klorofil. Jadi tumbuhan yang memiliki klorofil lah yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, komponen produsen juga selain untuk bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi bermanfaat dengan lingkungan sekitarnya. Seperti kayak tumbuhan itu kan mereka memproduksi makanannya sendiri, tetapi melalui proses fotosintesis itu tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kita manusia untuk sebagai udara yang kita hirup. Nah, selanjutnya itu ada konsumen. Nah, konsumen itu adalah komponen yang bergantung pada produsen atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Seperti apa? Contohnya seperti singa. Singa tidak bisa memakan dirinya sendiri kan? Mereka membutuhkan hewan-hewan kecil yang bisa dimakan oleh singa seperti ayam atau bebek atau hewan-hewan kecil lainnya. Selanjutnya juga ada contohnya itu seperti kambing yang mereka membutuhkan rumput untuk dimakan sebagai makanannya untuk konsumen. Selanjutnya ada pengurai. Nah, pengurai itu adalah komponen yang memakan bakteri mati yang dihasilkan oleh organisme lainnya. Misalnya itu seperti contohnya itu kayak bakteri, lalu ada jamur dan mikroorganisme lainnya. Nah, itulah pembahasan tentang ekosistem. Mudah bukan? Mudah banget nih. Sangat mudah untuk dihafalkan karena materinya hanya sedikit. Nah, jadi coba review ekosistem itu ada komponen apa? Komponen biotik dan abiotik. Lalu komponen biotik dibagi 3 jenis menjadi apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, itulah pembahasan yang akan Ibu bahas hari ini. Nah, selanjutnya nih ya buat anak-anak semua, Ibu harap teman-teman tidak puas dan bisa menonton video ini jika dirasa kayaknya harus ditonton lagi nih biar paham dan biar hafal atau biar mengerti dan bisa di luar kepala gitu. Jadi kalau ada yang nanya, anak-anak bisa menjawab. Nah, boleh nih diputar terus-terusnya dan jangan sampai puas dengan apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya akan ada tugas yang akan diberikan oleh Ibu. Nah, setelah menonton video ini, kalian cek WhatsApp group dan Google Classroom yang sudah Ibu buat, yang seperti biasanya. Nah, di sana ada tempat untuk absen kehadiran kalian sudah hadir hari ini dalam pembelajaran dengan Ibu. Dan juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tenang saja, tugas yang Ibu berikan tidak susah dan akan mudah jika kalian benar-benar menyimak video ini. Oke, mungkin sekian aja dari Ibu. Ikan hiu makan yuyu. Thank you semuanya. Ketemu minggu depan dengan Ibu lagi ya. Tetap semangat.